Selamat pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Dan seperti biasa, saya juga sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam Cak Bowo. Malam. Apa kabar? Neng Maria, alhamdulillah kabar baik. Tapi memang ini harian ya, hari Ibu ya. Ya, hari yang Selamat spesial ya sekali. untuk hari Ibu ya. Terima kasih. Kemudian saya Cak sampaikan Bowo. pada ibu-ibu ya, khususnya hari Ibu ini penting sekali ya, agar nantinya seorang ibu itu kasihan juga ya. Kasihan ibu tuh. Iya. Ibu tuh bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, apalagi kalau sama anaknya. Betul. Anak itu kalau lupa sama ibu, oh seringkali. Tapi ibu nggak pernah melupakan sama anak. Jadi ibu itu kasihannya, perjuangannya untuk anak, semua untuk anak. Dan aktivitasnya 24 jam loh. Iya, kasihan. Nggak berhenti loh Cak Bowo. Apalagi kalau orang Jawa dulu ya, Iya. ketika melahirkan itu katanya loh ya, toh nyawa tadi, Ya. nyawanya itu dipertaruhkan. Betul. Kasihan juga, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Tapi ini adalah mendekati hari ibu, semoga dari hari ibu ini, ibu-ibu ini menjadi sesuatu ya. Betul. Menjadi ibu yang baik ya toh, suri teladan ya. Ya, Tapi pastinya jangan sampai begitu. ibu jadi bapak itu kan kasihan. Oh. Tapi seringkali loh ibu jadi ya perannya sebagai ibu, peran sebagai bapak ketika ditinggal suaminya itu. Itu luar biasa sekali Ya, itu. perjuangannya. Tapi dan juga bapak nggak bisa pengorbanannya. jadi ibu ya. Nah. Kadang-kadang kalau bapak itu lah, kalau saya itu lupa. Betul. Tapi nggak apa-apa, itulah makanya hari ibu diperingati Ya. tiap-tiap tanggal 22 Desember. Betul. Dan jangan lupa loh Cak Bowo, di balik anak yang sukses itu selalu ada peran dari Peran seorang dari ibu. Betul. Benar, ibu itu punya peran sekali. Ya. Tapi anak sudah jadi, lupa. Nah, gimana itu? Iya. Itulah yang Malin gundang ya? Oh, itu, ya apa? Malin gundang kan itu? Maling gondang itu, Oh, Kak, maling gondang. gitu ya. Oke. Oke. Cak Bowo, kita balik lagi ke topik ya. Kita dengar beberapa waktu yang lalu ada seorang guru besar IPB dan juga sejumlah pihak. Nah, ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK tentang pasal 284, pasal 285 dan pasal 292 KUHP ya. Tentang KUHP ya. KUHP. Oke, tentang KUHP, tentang tindak pidana perzinahan, kemudian juga pemerkosaan dan juga LGBT ya. Iya. Seperti itu nih Cak Bowo. Nah, waktu itu pihak MK sempat menolak untuk melakukan uji materi. Bahkan di masyarakat itu sempat ada anggapan atau persepsi, wah ini seolah-olah pihak MK itu mendukung atau melegalkan tentang perzinaan dan juga LGBT. Sebenarnya masalahnya di mana sih Cak Bowo? Apa memang benar seperti itu atau bagaimana sih sebenarnya ceritanya? Ya. Memang MK itu bersesuaian dengan Undang-Undang 24 tahun 2003 Ya. diperbarui. Kemudian tahun 2011 ya, Ya. 8 tahun 2011. Lah, ini ada tentang Mahkamah Konstitusi. Ya. Mahkamah Konstitusi itu hanya menguji tentang bertentangan. Padahal sifatnya adalah kalau bertentangan Ya. dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Yang dimaksud undang-undang dasar 45 itu konstitusi. Itu adalah hukum yang paling tertinggi. Nah, apakah pasal 284, Iya. 285, 292 ini apakah bertentangan? Nah, sebetulnya kalau MK itu hanyalah Ya. supaya menghapuskan begitu Undang-Undang 284, 285, 292. Nah, bertentangan dengan apa? Kalau bertentangan dengan adanya sampai itu dikabulkan, maka Mahkamah Agung adalah ini yang kalau menolak, Iya. memang bukan ranahnya. Kalau produk ini LGBT itu yang memang produk itu adalah DPR RI sama eksekutif presiden. Jadi presiden undang-undang pasal 5 undang-undang dasar 45, kalau DPR RI adalah undang-undang nomor 45 tapi pasalnya 22. Sejak
adanya suatu produk yang diajukan eksekutif pada legislatif, tetapi ditolak, tidak bisa dibuat. Tetapi kalau legislatif ketika membuat produk undang-undang ketika disetujui langsung jalan. Jadi inilah, jadi antara eksekutif dan legislatif itu yang membuat suatu produk undang-undang, bukan MK. MK itu ketika ada bertentangan dengan undang-undang dasar maka dikabulkan. Nah, apakah sekarang pasal 284 itu adalah persvel, yaitu perzinahan seorang laki-laki yang punya istri dan seorang perempuan yang punya suami melakukan perbuatan zina, inilah overspel. Jadi kena ancaman 9 bulan kalau 284. Demikian pula pasal 285 adalah tekan adanya perzinian juga, adanya pemaksaan ya seorang wanita untuk melakukan suatu perzinahan, yaitu kena. Dan kalau pasal 292 yaitu perzinahan sejenis. Seorang laki-laki dengan seorang laki-laki sejenis tuh ya, dan seorang perempuan dengan seorang perempuan. Jadi ada satu yang nama homoseksual sama lesbian ini memang tidak diperbolehkan. Tetapi ketika melakukan, kalau nggak melakukan nggak ada persoalan. Jangan sampai kalau itu homoseksual itu dikategorikan harus dihukum, nggak bisa. Kalau seorang lesbian, seorang banci dihukum, atau lesbian dihukum, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak melakukan yang dikategorikan, ada yang dilarang, yaitu pasal 292. 292 itulah yang tidak diperbolehkan, apalagi perzinahan ya toh. Nah, oleh karena itu sudah diatur di dalam KUHP. KUHP itu adalah memang produk dari Belanda, sehingga jangan sampai nantinya orang, wah ini homo harus ditahan, tidak bisa. Oh ini seorang lesbian harus ditahan, tidak bisa. Ini seorang banci, tidak bisa. Ini adalah undang-undang, tidak bisa mengatakan demikian. Nah inilah, ini harus diberikan satu pencerahan tentang adanya apa sih sebetulnya makna dari pasal 284, 285 dan 292. Kita nanti akan kupas lebih jauh lagi ya di segmen selanjutnya nih, Cak Bowo. Nah, kita balik lagi nih ke masalah uji materi. Sebenarnya sejauh mana sih wewenang MK itu untuk melakukan uji materi? Ada memang judicial review. Ya, uji materi. Itu ketika diuji apakah pasal 284, 285, 292 itu bertentangan enggak? Tapi menurut konstitusi, ya dia nggak mau kalau itu bertentangan dan sebagai asasi manusia. Jadi MK itu kalau di produk tentang undang-undang nggak punya kewenangan. Padahal yang ada satu kekosongan hukum, Rex spendingnya, ya adalah memang Mahkamah Agung sama MK. Tapi sebetulnya yang benar itu adalah Mahkamah Agung. Ketika ada kekosongan hukum itu membuat, jadi sebetulnya produk yang benar itu kalau membuat undang-undang itu adalah DPR sama presiden. Perpu itu kan boleh, apalagi di bawahnya itu adalah merupakan satu bagian dari ketentuannya. Ada perpres, ada impres dan sebagainya, itu adalah kewenangan dari presiden. Namun demikian seringkali orang nggak diberikan sosialisasi apa sih uji materi, apa sih judicial review itu. Ya, seperti itu. Iya, itu nggak tahu apa sih yang diuji itu. Nah, yang diuji itu hanyalah bertentangan. Ketika bertentangan dengan undang-undang dasar maka dicabutlah. Baru itu ranahnya MK ya, seperti itu ya, Cak. Tapi orang mengatakan, aduh. Nah, kemarin berarti ditolak itu karena bukan ranahnya bukan ya. Ranahnya. Harusnya ke DPR seperti itu ya. Ada sekali kalau produk undang-undang saling bertentangan antara undang-undang satu dan undang-undang lain, kok bertentangan. Tabrak dan sebagainya, kemana? MK tidak bisa menguji sebetulnya. Yang bisa menguji adalah kekosongan hukum. Itu siapa? Ya dikembali lagi ke DPR dan presiden ketika tabrakan. Nah, kalau tabrakan apakah Mahkamah Konstitusi bisa untuk menguji? Nah, ini kemana? Contohnya demikian.
ada persoalan lagi tentang tindak pidana korupsi ya. Ya. Pasal 2 dan pasal 3. Mhm. Kalau pasal 2 ini Ya. pasalnya sapu jagat. Mhm. Kenapa? Ada penjelasan Hmm. tentang pasal 2 kata dapat, potensi, indikasi itu sudah kena. Sudah langsung kena ya, Cak Iya. ya. Mhm. Maka saya uji, Mhm. saya minta fatwa di Mahkamah Agung bagaimana tentang pasal 2 ini. Mhm. Kayak itu. Kok bisa digunakan tentang tindak pidana korupsi? Katakanlah Ya. korupsi itu adalah responsibility, accountability, tanggung jawab, tanggung jawab, tapi kan sudah susah. Maka saya ngajukan ke fatwa ke Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung menjawab dengan cara apa? Monggo, tapi belum semalam ini belum terjawab. Kalau terjawab itu sebagai satu nanti dasar ketika ada satu kekosongan hukum. Sehingga kalau kekosongan hukum itu sebetulnya Ya. Mahkamah Agung yang bisa, karena dia badan hukum Republik Indonesia yang paling tinggi, itu yang disampaikan. Nah, kalau untuk uji materi sendiri, apakah sebenarnya memang MK itu juga selain undang-undang ya? Apakah juga Undang-undang bisa? Ya. Nah, ini MK ini Apakah memang- bisa Perpu juga, Kepres Nah, juga? kalau tentang hubungannya dengan pemilu, Ya. pemilihan gubernur, Ya. bupati, hubungannya dengan pemilihan itu ada bisa. Sebetulnya itu kan di bawah undang-undang. Iya, iya, Tetapi iya. memang persyaratan-persyaratan itu bisa, khususnya pada Mahkamah Konstitusi. Nah, sebetulnya kalau di bawah undang-undang, yang benar itu adalah uji materi. Ya. Ya sama judicial review, tapi itu hubungannya dengan Mahkamah Agung karena di bawah undang-undang. Kalau undang-undang ini adalah Mahkamah Konstitusi, jadi sini adalah namanya hukum ada tabrakan. Ya, ya, ya. Nah, kalau sudah tabrakan begini, backdropnya itu, maka ini kemana? Jadi semua itu pengen kekuasaan-kekuasaan. Tapi sebetulnya kalau yang tepat itu Mahkamah Konstitusi hanyalah uji tentang undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Kalau di bawah undang-undang tentunya Ya. hubungan dari komisi KPU ini bisa Ya. diuji ke sana tentang masalah pemilihan, Ya. ya toh, tentang masalah hubungannya dengan kepala daerah. Kalau Kepres gitu bisa nggak, Cak? Kepres, Iya, oh bisa. bisa. Bisa juga ya? Ujinya di Mahkamah Agung. Ya, Karena ya, ya. Kepres di bawah undang-undang. Iya, iya, iya. Berarti Sama itu uji materi loh ya. Iya, berarti itu ranahnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Kalau MK hanya yang Hanya undang-undang. berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kalau yang bertentangan Jadi, ya. Di sini ini ada dua matahari kembar. Ya. Ada dua matahari kembar itu, MK itu juga putusannya sudah punya kekuatan hukum tetap. MA loh ya. Ya. MK juga punya kekuatan hukum tetap. Jadi ada di Indonesia itu dua matahari kembar, saling punya kekuatan hukum. Nah, tapi persoalannya adalah kewenangannya yang mana. Ya. Nah, ini bisa saja kalau ada putusan MK ketika nabrak persoalan kekuasaan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung nggak bisa ketika diuji di tingkat antara pengadilan negeri sama pengadilan tinggi sama MA itu bisa saja diabaikan. Nah, kenapa? Saling apa? Ya. Saling punya kekeh tentang kekuasaannya. Inilah yang kalau memang apapun ketika Ya. kekuasaan diberikan, biasanya orang itu memegang teguh dengan kekuasaannya itu. Ada kesana arahnya. Ada tentang egonya di sana. Ya. Setiap orang diberikan kekuasaan itu egonya tinggi. Jadi ini tidak adanya satu Mahkamah Agung dengan MK, tidak ada koordinasi dan sinergi. Ya, akhirnya jadi kemarin seperti salah alamat ya. Salah Kak alamat, Bowo ya. Tapi sudah terlanjur persepsi di masyarakat yang mengatakan bahwa PAM kan yang kena getahnya nih jadinya. Iya, Dianggap tapi tidak mendukung, Maka penting dianggap sekali melegalkan. seharusnya membaca tentang Mahkamah Konstitusi, Ya. tentang menjadi salah satu apa sih sebetul MK itu kewenangannya nguji apa saja Ya, sih. betul, betul. Jadi untuk apa sih? Jadi itu sebetulnya Ya. kembali kalau itu mau dipatahkan sebetulnya. Ya. Orang kenapa MK itu kok menolak dan sebagainya ya? Dikarenakan memang MK itu menguji undang-undang. Ketika undang-undang KUHP itu bisa dibatalkan. Daripada nanti MK itu kena getahnya,
kalau sampai 284 itu ya bertentangan Ya. dengan hak asasi manusia ya. Pasal 28, waduh, gaungnya nggak karu-karuan. Apalagi 285, 289, sudah. Kalau itu dikabulkan, itu katakanlah pasal itu ya dipatahkan, ya, dicabut, jadi tidak ada persoalannya tentang pidananya. Makanya MK itu punya kewenangan tolak aja daripada nantinya ketika itu dicabut pasal 284, berarti perzinahan itu nggak akan bisa ditahan. Kemudian persetubuhan antar jenis tidak bisa ditahan. Jadi negara ini dikemenakan. Lah, ini salah persepsi sebetulnya. MK itu menolak, tidak mau. Silakan kalau itu mau silakan untuk merubah. Silakan buat undang-undang seperti itu. Harusnya ke DPR ya, kalau ada perubahan seperti ada itu pertimbangan apa, ngomong dengan presiden. Kenapa DPR apa? Ketika buat undang-undang, meskipun tahap-tahap persetujuan presiden jalan. Nah itu maka DPR kan. Lain dengan presiden buat harus ada dari DPR juga mendukung kan gitu. Tapi ini ketika orang produk undang-undang itu meskipun presiden nggak setuju, nggak diketahui, langsung jalan. Itulah. Jadi kewenangan itu sebetulnya pada DPR. Sebenarnya setiap orang itu bebas nggak sih mengajukan uji materi ke MK sebenarnya? Bebas sepanjang dirugikan. Contoh yang uji ketika kenapa ya antara lawan jenis atau lesbian atau homoseksual kok gak dilindungi undang? Kenapa gue gak bisa kawin? Kan begitu. Harapannya larinya ke sana. Tapi hak asasi Indonesia masih dibatasi kalau persoalan-persoalan yang tabu seperti ini. Ada suatu pelanggaran norma dan sebagainya. Ini adalah memang culture-nya, budayanya. Betul. Agama juga ya. Agama juga. Jadi itulah makanya bertentangan. Tapi bisa terjadi. Nah, kalau perkawinan berbeda agama itu bisa ke Australia. Bisa itu larinya ke sana. Menikah di luar negeri ya. Itu namanya ada Departemen Perkawinan. Jadi bisa ke sini ya, tapi beda ke sana kawin. Nah, setelah kawin kembali lagi, hanya register saja itu. Registernya supaya tercatat, padahal ini kekeh terhadap para agama ini. Bisa saja kalau sama-sama di sini kan tidak bisa. Ketika seorang Nasrani kawin dengan Muslim, ini kemana? Apakah masuk Nasrani dulu kawinnya atau masuk Muslim ke KUA atau ke catatan sipil? Jadi harus satu. Tapi karena sama-sama kekeh, maka ada Departemen Perkawinan di Australia, kawin dicatat dikembalikan di sini adalah di catatan sipil. Jadi itulah yang menjadi satu problem. Nah ini bisa terjadi ketika ada kebebasan. Dia kawin antara homo, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya toh? Kawin. Kalau itu ada kebebasan dia lari. Kalau disahkan, kemana? Larinya kalau ke Amerika, kemana yang ngasahkan ini? Nah itu bisa terjadi, nanti akan demikian. Tetapi ketika mengetahui persoalan 284, 285 dan 292 kan masih kena, meskipun dia itu bisa kawin, saya katakan strategi kawinnya di Amerika karena sudah dilindungi dia untuk dicatatkan di sini, tetapi kena pidana. Maka persoalannya sekarang ini tujuannya apa sih? Tujuannya hanyalah bagaimana menghapus pasal 284, 285, 292 dihapus. Kalau ini dihapus, meskipun di sini tidak bisa berkawin, tapi dia lari. Selari, akhirnya dia sama kawin. Kenapa? Nggak ada larangan. Kalau perbuatan zinanya kawin sah, meskipun di sini nggak bisa, dia lari. Nah, itu tujuan seperti itu. Namun demikian karena MK itu menolak, maka masih efektif, yaitu pasal 284. 285 dan 292. Sebetulnya arahnya ke sana. Orang nggak tahu apa sih tujuannya ke MK itu. Tujuannya ketika ini dihapus, nanti meskipun sini tidak bisa kawin, lari dong ke sana.
Jadi di sana ada departemen perkawinan, apapun sudah disetujui. Jadi kawin nanti di sini di register di catatan sipil. Ya. Kan nggak boleh melarang. Ketika ada perkawinan, Ya. yaitu di sana terus dicatat. Apapun itu bentuknya ya berarti ya, Cak ya. Ya. Dicatat kenapa? Kalau 1 tahun nggak dicatat, maka wajib untuk ditetapkan di pengadilan. Contohnya begini, Ya. ya, ini ya, kawin nih, Ya. tadi katakanlah sama-sama lesbian, sama-sama ya homo, kawin Ya. lah kita laki-laki sama laki-laki, Ya. kawin, ya. Setelah kawin, Ya. dia ini loh, saya punya privatnya, Ya. punya untuk dicatat. Pencatatannya Sini nggak boleh ya. melarang. Dicatat bahwa perkawinan A dan B, Iya. meskipun laki-laki sama laki perempuan dicatat, Di luar negeri sudah sah, di sini juga harus tetap dicatat, tetap dicatat, diakui. dikarenakan disahkan di sana. Jadi hanya mencatat perkawinan ini tanggal berarti baliknya track gitu, catat. Ketika 1 tahun nggak mencatatkan, maka penetapan dari pengadilan ini sebagai untuk mencatat, maka itu yang dipakai sebagai salah satu strategi tentang bagaimana kebebasan itu dengan cara penyelundupan hukum. Hukum diselundup, itu. Tetapi tahu gelagat ini ketahuan. Nah, ini yang menjadi satu persoalan sehingga masyarakat nggak tahu apa sih tujuannya ke MK itu. Makanya MK itu penting sekali untuk mengontrol tentang hubungannya dengan undang-undang. Oke. Semakin panas nih pembicaraan Oh ya kita nih, panas, Cak Bowo. tapi panas. Memang ini tidak pernah diomongkan kemana si larinya sebetulnya. Oke. Maka dihukum di mata bahwa ini dibuka. Iya. Saya buka nih. Loh ini loh sebenarnya. Ini semua TV tidak akan ngomong begini, tak tahu apa sih sebetulnya. Ya. Oke. Tujuannya supaya bisa kawin di luar negeri, tapi setelah kawin kena ada perjinahan, ada tentang menyangkut antara sejenis sebagainya, supaya tidak kena masalah ancaman hukuman, sehingga dia bebas. Masih gak dikawinkan di sini ada masalah, kawin di luar negeri, disetujui kan kebebasan itulah, Iya, sehingga nantinya akan seperti itu. Contohnya yang saya sampaikan di Departemen Perkawinan di Australia, ketika sesama berlainan agama itu tidak bisa di sini, harus tetap maka di sana sama saja kan. Nah, alibi seperti ini, tetapi masyarakat ini biar tahu ya. Kok iya, saya nggak sombong ya, Pak Bo kok tahu ya ke arahnya ke sana kemari ya. Iya. Loh, kok tahu kok bedah, nggak ada masalah. Yang penting adalah ini adalah merupakan satu bagian supaya masyarakat tahu apa sih sebetulnya. Nah, sebetulnya supaya nanti ketika kumpul antara wanita dengan wanita, kawin di sana, tapi kumpulnya di sini kan tidak ada masalah, nggak ada larangan, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, kalau meskipun kawin di sana, tetapi kumpul di sini, kena jerat hukum. 284, 285, ya ini 292 ini yang kena kan gitu. Maka itulah strategi. Ya. Oke, kita akan break sebentar, Cak Bowo. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Hukum di Mata Bowo.